Assalamualaikum sahabat-sahabat ruang cerita yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan malam itu angin berhembus pelan di tengah sunyinya desa. Tapi di salah satu rumah besar berwarna putih gading, dua lelaki membawa tubuh seorang perempuan dengan kondisi lemas. Kain tipis melilit tubuhnya. Namun matanya masih terbuka menyiratkan ketakutan yang teramat dalam. Salah satu lelaki itu ragu, tangan gemetar. Tapi suara seorang wanita tua terdengar dari balik pagar rumah. Dingin dan tajam. Cepat. Sebelum dia benar-benar mati di sini. Dan sesaat kemudian, tubuh itu dilempar begitu saja ke jurang yang dalam. Tidak ada tangis. Tidak ada doa. Tidak ada yang tahu. Sampai pagi harinya, mayat perempuan itu ditemukan oleh petani di tengah kabut tebal. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar seperti masih ingin bicara. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Rumah Bu Hajah Marni berdiri angkuh di ujung desa Karangsari. Bangunannya megah, dengan pagar besi setinggi 2 meter dan kamera CCTV di setiap sudut. Semua orang di desa menghormatinya. Ia sering memberikan sedekah, memimpin pengajian, dan dikenal rajin menyumbang pembangunan masjid. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik pakaian putih bersih dan senyum lebar itu, ada sisi gelap yang tak pernah dibayangkan siapapun. Bu Hajah tinggal sendiri sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu. Anak-anaknya jarang pulang. Tapi ia selalu tampak sibuk. Terkadang bersama ibu-ibu pengajian, terkadang hanya duduk di teras membaca buku-buku agama. Tak seorang pun tahu bahwa tidak jauh dari rumahnya, tinggal seseorang yang sangat dekat dengannya, darah dagingnya sendiri. Rahmah. Nama itu hampir tak pernah disebut. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di bawah bukit desa. Atapnya dari seng karatan. Dindingnya setengah bambu, setengah terpal. Rahmah adalah adik tiri Bu Hajah. Mereka lahir dari ayah yang sama, tapi berbeda ibu. Setelah ayah mereka wafat, semua harta warisan diambil alih oleh Bu Hajah. Rahmah tidak menuntut. Ia hanya ingin tetap bisa tinggal dekat dengan satu-satunya keluarga yang tersisa. Tapi bagi Bu Hajah, keberadaan Rahmah adalah noda. Ia malu. Malu punya adik yang kotor, miskin, dan sering bicara sendiri. Di mata Bu Hajah, Rahmah adalah kutukan dari masa lalu. Itulah sebabnya ia tak pernah mengakui hubungan darah mereka di depan siapapun. Pada suatu sore, Rahmah datang dengan berjalan tertatih-tatih. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat. Ia mengetuk pintu rumah Bu Hajah sambil berkata pelan, "Kak, aku demam, boleh aku istirahat sebentar di terasmu?" Tapi Bu Hajah hanya menatapnya dengan mata sempit. Ia berdiri di balik tirai jendela, tak membuka pintu. Ia hanya membiarkan suara Rahmah bergema lalu menghilang. Seperti debu yang diterbangkan angin sore. Dan pada malam harinya, ia memanggil 2 tukang kebun yang biasa membersihkan halaman rumahnya. Dengan suara datar, ia berkata, "Ada orang sakit di dekat rumah saya. Kalau dia terus di sini, bisa bahaya. Saya minta tolong buang dia ke arah bukit belakang. Nanti saya bayar." Kedua tukang kebun itu awalnya ragu. Tapi wajah Bu Hajah tak menunjukkan emosi. Hanya satu kalimat yang diulangnya sambil menyerahkan uang, "Buang saja. Biar tidak jadi beban siapa-siapa." Dan malam itu, Rahmah yang sudah hampir tak sadarkan diri, diangkat dari depan teras. Diikat lemah dengan tali plastik, dimasukkan ke dalam karung bekas beras, dan dibawa menggunakan sepeda motor ke arah jurang sepi di balik bukit. Ia masih bernafas. Tapi pelan. Sangat pelan. Tak ada satupun warga yang tahu. Dan tak ada yang bertanya. Hingga 2 hari kemudian, tubuhnya ditemukan oleh seorang petani yang sedang mencari rumput liar untuk ternaknya. Tubuh Rahmah membiru. Tangannya terlipat seperti berdoa. Dan matanya masih terbuka lebar, memandangi langit yang tak lagi biru. Pak Lurah dipanggil. Linmas desa datang. Jenazah itu diangkut dan dibaringkan di balai desa dengan kain seadanya. Tak ada identitas. Tapi seorang ibu tua, penjual sayur keliling, menangis saat melihatnya. "Itu Rahmah," ucapnya lirih. "Adik Bu Hajah."
Balai desa siang itu berubah menjadi tempat yang penuh kecanggungan dan ketegangan. Puluhan warga berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi sebuah tandu bambu yang ditutupi kain lusuh. Di atasnya, jenazah Rahmah dibaringkan. Tubuhnya kaku. Tak ada sanak saudara yang mendampingi, hanya beberapa ibu-ibu yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Lurah Bahroni berdiri di sisi jenazah, menunduk. Sesekali menghela napas panjang, seolah menimbang sesuatu yang berat. Ibu ini, katanya dengan suara tenang namun bergetar, dikenal sebagai Rahmah. Tapi tidak ada dokumen, tidak ada keluarga yang datang mengakui. Kita tidak bisa asal menguburkan. Kita harus tahu siapa keluarganya. Warga hanya saling pandang. Tak ada yang berani buka suara. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Itu bukan adik Bu Hajah? Bisik seorang pemuda ke temannya. Masa iya? Katanya Bu Hajah anak tunggal. Yang lain menyahut pelan. Dulu pernah ada yang bilang mereka satu ayah beda ibu, tapi kayaknya ditutupin. Tak lama, Ustaz Karim datang. Ia langsung menuju jenazah, mengangkat sedikit kain penutup wajahnya, dan menatap dengan dalam. Lalu ia bersimpuh. Mengusap dada, menutup mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapnya lirih. Warga terdiam. Ustaz Karim lalu berdiri dan menatap Pak Lurah. Saya tahu siapa dia, katanya tegas. Itu Rahmah, adik tiri dari Bu Hajah Marni. Semua orang langsung menoleh. Beberapa ibu-ibu menutup mulutnya. Suara ramai mulai pecah di antara kerumunan. Tapi Pak Lurah mengangkat tangannya, meminta semua diam. Kita panggil Bu Hajah. Dia harus datang ke sini. Dia harus bicara. Dua pemuda desa langsung menuju rumah besar di ujung desa. Mereka mengetuk pintu berulang kali. Tak ada jawaban. Jendela-jendela tertutup rapat. Salah satu pemuda sempat memanggil dari balik pagar. Bu Hajah, ini dari balai desa. Kami cuma mau bicara. Tak lama, gorden jendela samping bergeser sedikit. Terlihat bayangan seseorang berdiri. Tapi tetap tak ada suara. Tak ada langkah kaki. Tak ada pintu terbuka. Di dalam rumah besar itu, Bu Hajah berdiri kaku di balik tirai, memegangi sisi meja dengan tangan gemetar. Di hadapannya, televisi masih menyala tanpa suara. Tapi pikirannya kosong. Ia mendengar ketukan pintu, tapi tak ingin menjawab. Ia tahu, semuanya mulai terbuka. Tiba-tiba, suara ponselnya berdering. Nama di layar, Ustaz Karim. Tapi ia tak berani mengangkat. Di balai desa, suasana mulai ramai. Beberapa warga bersikeras agar jenazah segera dimakamkan. Tapi sebagian lain meminta kejelasan. Kalau benar dia adik Bu Hajah, masa dikuburkan tanpa izin keluarganya? Tanya salah satu ketua RT. Yang lain menyahut. Tapi kalau keluarganya yang buang, apa pantas minta izin dari orang yang nyiksa? Pak Lurah akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata lantang, kalau dalam 1 jam Bu Hajah tak datang, saya sendiri yang akan datangi rumahnya dan bawa dia ke sini. Sementara itu, di kamar belakang rumah besar itu, Bu Hajah mulai berjalan mondar-mandir. Nafasnya berat. Ia meminum obat penenang dari laci, tapi tangannya gemetar hingga pilnya jatuh ke lantai. Ia memejamkan mata, tapi yang ia lihat hanya wajah Rahmah. Wajah pucat dengan mata terbuka. Tak ada suara, tapi tatapannya seperti menuntut. Di luar rumah, suara warga yang datang makin banyak. Satu demi satu mereka berdiri di luar pagar, berbisik, bertanya-tanya. Apa benar itu mayat adik kandungnya sendiri? Katanya adiknya sakit, gak ada yang urus. Saya pernah lihat Bu Hajah usir perempuan tua dari depan rumahnya. Bu Hajah akhirnya duduk lemas di lantai. Ia tahu semakin lama ia diam, semakin banyak yang tahu. Tapi mengaku artinya membuka aib yang sudah dikubur bertahun-tahun. Dan di balai desa, waktu 1 jam itu pun habis. Pak Lurah melangkah menuju mobilnya. Diikuti oleh Ustaz Karim dan beberapa perangkat desa. Sekarang waktunya, kata Pak Lurah dingin. Kita datangi rumah itu, dan minta pertanggungjawaban. Dan ketika mobil itu melaju ke arah rumah besar di ujung desa, di antara warga yang berkumpul, seorang bocah perempuan bernama Rina memegang erat boneka lusuh di tangannya. Ia berkata pelan kepada ibunya, Bu, itu kan Mbak Rahmah yang suka kasih aku pisang goreng tiap sore.
Ibunya mengangguk pelan. Dan di wajah Rina, hanya ada kebingungan dan sedih yang tak bisa ia jelaskan. Langit desa Karangsari malam itu kelabu, tanpa bintang. Udara terasa lembab dan berat, seolah menahan sesuatu yang hendak pecah. Di dalam rumah megah di ujung desa, Bu Hajah Marni duduk di ruang makan sendirian. Tak ada suara selain detik jam dinding dan suara pendingin ruangan yang mendengung pelan. Tapi hatinya gelisah. Tangannya tak henti meremas kain di pangkuannya. Pandangannya kosong, tapi pikirannya penuh. Telepon genggamnya berdering untuk kesekian kali, namun tetap tak ia angkat. Di layar tertulis nama yang sama, Pak Lurah. Ia tahu maksudnya. Ia tahu waktunya sudah habis. Tapi rasa malu dan takutnya lebih besar dari keberanian untuk menjelaskan. Perlahan, ia berdiri dan berjalan ke rak lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia menarik laci kecil, mengeluarkan selembar foto kusam, foto lama. Dalam foto itu, ada dirinya di usia 20 tahun, berdiri berdampingan dengan seorang gadis kecil berambut lurus dan senyum yang lembut. Rahmah. Foto itu satu-satunya bukti bahwa mereka memang tumbuh bersama. Tapi sejak suaminya meninggal, Bu Hajah membakar hampir semua kenangan. Ia ingin menutup bab itu selamanya. Dan hari ini, bab itu justru meledak kembali. Ia memejamkan mata, lalu duduk kembali. Ingatannya mundur ke 2 minggu lalu. Saat tubuh Rahmah mulai lemah dan jalannya sudah tidak tegak lagi. Rahmah sempat datang di sore hari, mengeluh pusing dan perutnya kosong. "Kak, aku cuma mau minta air hangat dan sedikit nasi," ucap Rahmah dengan suara pelan. Tapi Bu Hajah hanya menatapnya tajam dari balik jendela. Tak dibukakan pintu. Tak diberi air. Tak diberi tempat. Hatinya beku. Ia takut anak-anak pengajian yang biasa datang melihat adik tirinya yang lusuh itu. Dan malam itu, saat Rahmah tertidur di teras rumah, Bu Hajah duduk di kursi rotan ruang tamu. Pandangannya tajam ke arah luar jendela. Wajahnya keras. Ia memanggil 2 tukang kebun yang biasa datang tiap akhir pekan. Surono dan Darmin. 2 lelaki yang terbiasa melakukan pekerjaan kasar, dan dikenal jarang banyak tanya. "Ada yang sakit di depan rumah saya," kata Bu Hajah dingin. "Kalau terus di sini, bikin orang-orang jadi takut. Malu saya dilihat tetangga." Surono menunduk. "Maksudnya, Bu?" "Bawa dia. Naikkan ke motor. Bawa ke arah jurang belakang hutan karet. Taruh saja di situ. Saya kasih 200.000. Darmin sempat membuka mulut, ragu. "Tapi, itu orang sakit, Bu. Mas hidup." "Terserah kalian mau anggap dia apa. Yang jelas, dia bukan tanggung jawab saya," potong Bu Hajah cepat. "Dia bukan keluarga saya. Tak pernah jadi keluarga saya." Surono dan Darmin saling pandang. Tapi suara uang yang dikeluarkan Bu Hajah dari amplop coklat mengakhiri keraguan mereka. Diberikannya masing-masing selembar uang 100 ribuan. "Saya minta sekarang. Sebelum subuh, tempat itu harus bersih." Dan malam itu, saat desa mulai tenang, 2 lelaki itu berjalan pelan ke arah teras rumah besar. Rahmah tertidur dengan tubuh gemetar. Selimut lusuh menutupi sebagian tubuhnya. Mereka mengangkatnya dengan pelan, memasukkan ke karung bekas beras, lalu mengikat ujungnya agar tidak terbuka. Tak ada jeritan. Tak ada perlawanan. Rahmah sudah terlalu lemah. Dengan motor butut, mereka membawanya melewati jalan setapak menuju jurang di balik hutan karet. Tempat itu sunyi. Tidak ada lampu. Hanya gemerisik daun dan suara jangkrik. Mereka meletakkan karung itu di bawah pohon randu besar. Tak ada batu nisan. Tak ada doa. Sebelum pergi, Darmin sempat membuka sedikit ikatan karung itu. Dan di dalamnya, Rahmah masih bernafas. Matanya terbuka pelan. Tapi ia tak berkata-kata. Hanya 1 air mata yang jatuh dari sudut matanya. Darmin menunduk. Tapi Surono menarik lengannya. "Sudah. Jangan lama-lama. Kita nggak kenal siapa dia. Sudah dibayar. Jangan mikir." Mereka pergi. Meninggalkan tubuh Rahmah yang perlahan menutup mata dalam dinginnya angin malam. Dan sejak malam itu, dunia mengira Rahmah hilang. Tapi bagi Bu Hajah masalahnya selesai. Sampai pagi itu, saat nama Rahmah kembali muncul di hadapan seluruh warga, tergeletak di balai desa dengan tubuh membiru. Di ruang tamu rumah besar itu, Bu Hajah membuka mata.
Nafasnya terengah. Tangannya gemetar. Suara dari pengeras suara masjid mulai terdengar samar. Dan di luar pagar rumahnya, mobil Pak Lurah berhenti tepat di depan gerbang. Mobil berwarna hitam milik balai desa berhenti perlahan di depan rumah Bu Hajah Marni. Di dalamnya, Pak Lurah Bahroni turun lebih dulu, mengenakan baju batik coklat tua dan peci hitam. Di belakangnya, Ustaz Karim menyusul dengan raut wajah tegas. Beberapa perangkat desa menyertai mereka, membawa dokumen, dan salah satu di antaranya merekam proses ini sebagai dokumentasi resmi. Pagar besi yang biasanya tertutup rapat kini terbuka sedikit. Gorden jendela rumah tetap tertutup. Namun hawa kaku dan tegang sudah terasa dari luar. Beberapa warga menyusul ke lokasi, berdiri di kejauhan, ingin tahu apa yang akan terjadi. Pak Lurah mengetuk pintu 3 kali, sopan namun tegas. Assalamualaikum. Bu Hajah Marni. Kami dari Balai Desa. Kami ingin bicara secara baik-baik. Tak ada jawaban. Ustaz Karim maju. Suaranya lebih lembut, tapi menusuk. Bu Hajah, ini menyangkut kehormatan. Bukan cuma jenazah, tapi juga masa lalu. Seng. Tiba-tiba, terdengar bunyi kunci diputar dari dalam. Suara engsel pintu tua berderit. Pintu rumah terbuka pelan, dan Bu Hajah berdiri di baliknya. Wajahnya pucat. Kerudungnya tidak serapi biasanya. Matanya sembab. Di tangannya, sehelai sapu tangan basah tergenggam erat. Silakan masuk, ucapnya lirih. Mereka melangkah ke dalam. Ruang tamu yang biasanya harum kini bau obat gosok. Kursi ukir masih tertata rapi, namun hawa dingin menyelimutinya. Tak ada kesan nyaman. Pak Lurah duduk di kursi tamu. Dikeluarkannya map coklat dan selembar foto jenazah Rahmah yang ditemukan pagi itu. Ia letakkan di meja kaca, tak berkata apapun. Bu Hajah menatapnya sekilas, lalu menunduk. Apakah jenazah ini? Rahmah? Tanya Pak Lurah perlahan. Bu Hajah terdiam. Ustaz Karim mengangguk ke arah Pak Lurah, memberi isyarat untuk melanjutkan. Bu Hajah, kami tidak datang untuk mempermalukan. Tapi jenazah yang ditemukan bukan hewan. Ia manusia. Warga butuh kejelasan. Siapa dia? Kenapa bisa ditemukan di jurang dalam kondisi seperti itu? Bu Hajah menatap lantai. Bibirnya bergerak, tapi tak bersuara. Pak Lurah menambahkan, beberapa saksi menyebutkan bahwa perempuan ini, Rahmah, pernah tinggal di rumah ini. Bahkan disebut-sebut sebagai adik tiri panjenengan. Apakah benar? Masih tak ada jawaban. Tapi tubuh Bu Hajah mulai gemetar. Tangannya berusaha menggenggam sapu tangan lebih kuat, namun jari-jarinya sudah kaku. Apa benar, Bu Hajah? Apakah Rahmah adalah adik panjenengan? Ulang Ustaz Karim, lebih tegas. Pelan-pelan, Bu Hajah mengangguk. Ya, bisiknya. Dia, adik tiri saya. Seketika, ruangan itu terasa lebih berat. Napas Pak Lurah tertahan. Ustaz Karim menatap tajam. Lalu kenapa tidak dimakamkan dengan layak? Tanya Pak Lurah. Kenapa ia ditemukan begitu saja seperti dibuang? Bu Hajah menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi saat hendak menjawab, terdengar suara dari luar. Seseorang memanggil keras. Pak Lurah, ada warga yang mau bersaksi. Semua menoleh. Di luar, pemuda bernama Darmin berdiri dengan wajah panik. Ia salah satu tukang kebun yang pernah bekerja di rumah Bu Hajah. Boleh saya bicara? Katanya. Saya tahu siapa yang buang jenazah itu. Saya yang disuruh. Pak Lurah berdiri. Masuk. Darmin melangkah dengan ragu. Ia menunduk dalam, tak berani menatap langsung ke wajah Bu Hajah. Saya minta maaf. Tapi waktu itu Bu Hajah bilang perempuan itu orang gila yang meresahkan. Katanya, kalau terus dibiarkan di sini, bisa nularin penyakit. Saya dikasih uang. Disuruh angkut ke arah jurang, malam-malam. Suaranya mulai gemetar. Saya nggak tahu kalau dia adiknya sendiri. Bu Hajah memejamkan mata. Air matanya jatuh satu demi satu. Tapi ia tak menyela. Saya sempat buka ikatan karungnya. Bu, dia masih hidup, lanjut Darmin. Dia lihat saya. Tapi nggak bilang apa-apa. Cuma matanya.
Pak Lurah mengepalkan tangannya. Nafasnya berat. Ustaz Karim hanya duduk diam. Tasbih di tangannya berhenti bergerak. Suasana hening. Bahkan angin dari sela jendela tak berani bertiup lebih kencang. Bu Hajah, Pak Lurah bersuara lagi, lebih pelan. Kami akan buat laporan. Secara hukum, jenazah sudah tidak layak dibiarkan begitu. Kami akan proses. Tapi sebelum itu, tolong, beri penjelasan kepada warga. Semua sudah tahu. Semua bertanya-tanya. Bu Hajah membuka mata. Ia menatap mereka satu persatu. Air matanya mengalir. Tapi suaranya tetap keluar. Saya malu. Saya malu ngakuin dia adik saya. Dia miskin, sakit-sakitan, dan setiap kali dia datang, saya merasa marah. Karena dia selalu mengingatkan saya pada masa lalu yang ingin saya buang. Semua orang di ruangan itu terdiam. Saya kira, kalau saya singkirkan dia, saya bisa jaga nama baik. Tapi ternyata justru kehormatan saya hancur karena dia. Ucapannya pelan. Tapi cukup untuk menghantam telinga siapa saja yang mendengarnya. Di luar rumah, warga yang menyaksikan dari balik pagar, hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang menertawakan. Karena tak ada yang bisa meremehkan kesalahan yang begitu nyata, membuang darah sendiri demi gengsi dan nama baik. Dan sore itu, pagar rumah Bu Hajah yang selama ini tertutup, akhirnya terbuka. Bukan karena ia mau menerima tamu, tapi karena kebenaran memaksa masuk. Sejak jenazah Rahmah ditemukan dan pengakuan Bu Hajah mengguncang seluruh desa, Balai Desa Karangsari tak pernah lagi benar-benar sepi. Setiap hari, orang-orang datang silih berganti. Ada yang hanya ingin tahu, ada yang ingin melihat jenazah untuk memastikan, dan ada pula yang datang sambil menangis pelan, merasa berdosa karena tak pernah menengok atau menolong Rahmah semasa hidupnya. Jenazah itu masih dibaringkan di atas tandu bambu yang dilapisi tikar pandan dan kain putih bersih, hasil sumbangan warga. Di sisi kanan jenazah, diletakkan satu toples berisi bunga melati dan satu botol kecil berisi minyak wangi yang diberikan oleh salah satu ibu pengajian. Ada juga anak-anak yang datang diam-diam membawa gambar-gambar kecil bertuliskan, "Maafkan kami, Mbak Rahmah." Ustaz Karim menjaga jenazah itu siang dan malam. Ia tidur di atas tikar dekat pintu balai desa, hanya dengan bantal kecil dan Al-Quran di tangan. Wajahnya tak pernah tersenyum sejak hari itu. Tasbihnya terus berputar, mulutnya tak berhenti berzikir. Ia tidak marah, tidak juga menghakimi. Tapi kesedihan yang dalam terpancar dari tatapan matanya setiap kali menatap tubuh Rahmah yang tak kunjung dikuburkan. "Ustaz, kenapa belum dimakamkan?" tanya Rina kecil, anak tetangga Rahmah yang datang setiap sore membawa bunga. Ustaz Karim tersenyum tipis, mengusap kepala Rina. Karena kadang sebelum dikuburkan, luka harus diobati dulu. Bukan luka di tubuh, tapi luka di hati manusia yang menyakitinya. Rina mengangguk pelan, meski belum sepenuhnya mengerti. Ia duduk di samping jenazah Rahmah, menggenggam boneka lusuhnya sambil bersenandung pelan lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan Rahmah dulu. Sementara itu, Pak Lurah Bahroni mengatur banyak hal dari ruang sebelah balai desa. Ia menulis laporan resmi, memanggil pihak kecamatan, dan bahkan sudah berkonsultasi dengan kepolisian kabupaten. Kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan sekadar penelantaran, tapi kemungkinan besar masuk pada kategori kekerasan terhadap orang yang tidak berdaya. Di luar balai desa, warga mulai mengatur giliran untuk berjaga. Mereka membawa termos air panas, roti, nasi bungkus. Beberapa pemuda bahkan memasang lampu tambahan agar malam-malam di sekitar jenazah tidak lagi gelap. Semua dilakukan tanpa diperintah. Karena semua merasa mereka pernah bersalah. "Aku dulu sering lihat Mbak Rahmah duduk sendirian di dekat masjid. Tapi aku nggak pernah ajak dia ngobrol," ucap seorang remaja perempuan sambil menunduk. "Kupikir dia gila. Kupikir dia bukan siapa-siapa." Di sela kerumunan, muncul seorang laki-laki tua bertongkat. Ia datang dari desa sebelah, membawa tas kecil dan kain kafan baru. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darto, teman ayah Rahmah dahulu. "Aku datang bukan karena ingin tahu," katanya sambil duduk. "Tapi karena dulu aku janji sama almarhum ayah Rahmah, kalau terjadi apa-apa pada anaknya, aku akan jenguk." Tangis meledak lagi di balai desa. Sebagian warga tak sanggup menahan air mata. Yang lainnya hanya diam,
Memandangi jenazah Rahmah seperti menatap dosa yang tak bisa dihapus begitu saja. Malam harinya, hujan turun perlahan. Tidak deras, tapi cukup membasahi tanah dan meresap ke dalam ubin balai desa yang dingin. Ustaz Karim tetap duduk membaca Yasin. Rina kecil tertidur di pangkuan salah satu ibu-ibu pengajian. Dan jenazah Rahmah masih terbaring di tempat yang sama. Diam. Tapi kehadirannya seperti membisikkan sesuatu yang keras ke telinga semua yang pernah merendahkannya. Di sisi lain desa, di dalam rumah besar Bu Hajah, suasana justru sebaliknya. Hening. Gelap. Tak ada lagi tamu. Tak ada lagi pengajian. Tak ada lagi ketukan pintu dari orang yang membawa makanan atau undangan. Bu Hajah duduk di kursi ruang tengah. Kedua tangannya menggenggam tasbih, namun tak satupun butiran itu bergerak. Wajahnya lebih pucat dari kemarin. Nafasnya berat. Sejak tadi sore, kakinya terasa aneh. Terasa perih. Seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Ia mengira itu hanya pegal atau asam urat. Tapi saat membuka celana panjangnya, ia melihat warna kulitnya berubah. Biru kehitaman. Membengkak. Dan saat ia menyentuhnya, kulit itu terasa panas, seolah sedang dibakar dari dalam. Ia meringis, menggigit bibir, lalu mencoba berjalan. Tapi setiap langkah seperti menancapkan jarum-jarum tajam di tulangnya. Ia jatuh terduduk. Menggigil. Tak ada yang tahu. Tak ada yang datang. Tak ada yang peduli. Dan balai desa malam itu kembali hening. Tapi tidak sunyi. Karena semua hati di sana sedang sibuk, menghadapi sesuatu yang lebih mencekam dari teriakan. Diam yang menuntut tanggung jawab. Pagi itu, balai desa diselimuti kabut tipis dan aroma tanah basah. Suasana masih senyap, meskipun sudah lewat waktu subuh. Hanya ada suara langkah pelan dari beberapa warga yang datang membawa termos air dan teh hangat, serta satu dua orang yang duduk diam di sudut balai, menatap jenazah Rahmah tanpa kata. Ustaz Karim masih di tempat yang sama. Matanya merah. Semalaman ia tak tidur, terus membaca surat Yasin dan istighfar di samping tubuh Rahmah yang sudah 5 hari tidak dikuburkan. Namun anehnya, tak ada bau busuk. Tidak ada tanda pembusukan. Tubuh itu tetap utuh. Seolah baru meninggal beberapa jam lalu. Pak Lurah datang sambil membawa 2 orang petugas dari puskesmas kecamatan. Mereka membawa alat pemeriksaan sederhana, senter, sarung tangan medis, dan formulir laporan kematian. Hari ini, mereka harus memastikan kondisi jenazah sebelum diberikan izin untuk dimakamkan secara resmi. Saya akan mulai pemeriksaan, ucap salah satu petugas dengan suara pelan. Ia membuka sebagian kain kafan. Hening. Warga berkumpul di belakang, diam-diam memegang napas. Ketika kain di wajah Rahmah dibuka, semua orang terpaku. Wajah itu masih utuh, pucat, tapi bersih. Tidak ada lebam membusuk. Bahkan, dan ini yang membuat semua merinding, dari tubuh Rahmah tercium aroma melati yang kuat. Saya tidak bisa menjelaskan ini, ucap petugas itu pelan. Secara medis, jenazah yang 5 hari tidak dikubur seharusnya sudah membusuk, tapi ini tidak. Seorang ibu menangis pelan di sudut ruangan. Suara isaknya mengisi ruang balai yang beku. Rina kecil duduk di lantai, menggenggam erat bonekanya sambil berkata lirih. Itu karena Mbak Rahmah baik. Pak Lurah mengangguk pelan. Tapi sebelum jenazah dikafani ulang, salah satu petugas menyarankan untuk memeriksa kondisi tubuh secara utuh. Mereka membuka perlahan kain bagian tangan dan kaki. Semua orang yang melihatnya terdiam. Tangan kanan Rahmah lebam parah, seperti bekas diikat keras. Di kaki kirinya, terlihat memar hitam dan goresan seperti bekas seretan kasar di tanah berbatu. Dan di punggungnya, guratan panjang seperti dipukul benda keras. Semua tanda kekerasan yang jelas. Ustaz Karim memejamkan mata, menahan napas dalam. Ia memeluk tasbihnya erat-erat. Ini bukan orang yang mati karena sakit, bisik salah satu warga. Ini seperti orang yang disiksa. Pak Lurah mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah menahan amarah. Warga berhak tahu, katanya tegas. Hari ini, saya akan panggil kembali semua pihak terkait. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh hanya mendoakan orang yang disiksa hidup-hidup, tapi mendiamkan pelakunya tetap duduk di rumah megah. Sementara itu, di rumah Bu Hajah, pagi terasa sangat lambat. Langit terlihat mendung. Dan di kamar tengah, Bu Hajah terbaring di ranjang rotan panjang.
Kakinya bengkak. Bengkaknya menyebar cepat sejak semalam, dan kini sudah mencapai lutut. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Ia memanggil pembantunya, tapi tak ada yang datang. Satu persatu orang di rumah itu mulai pergi. Pembantu terakhir keluar pagi itu setelah melihat kondisi kaki Bu Hajah yang menghitam dan mengeluarkan bau aneh. Ia berkata, "Maaf Bu, saya harus pulang, anak saya sakit." Padahal, itu hanya alasan. Ia takut. Bu Hajah mencoba menelepon anaknya. Tidak dijawab. Ia kirim pesan. Tidak dibaca. Ia ingin ke dokter, tapi tidak bisa berdiri. Ia minta bantuan tetangga, tapi tak ada yang menyahut. Semua orang seolah setuju membiarkannya merasakan sendiri penderitaan yang ia mulai. Di tengah kesendiriannya, ia merintih pelan. Tangannya menggenggam sisi ranjang. Kakinya terasa seperti dibakar dari dalam. Ia menggeram, menangis, bahkan berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Atau lebih tepatnya, tak ada yang peduli. Luka di kakinya seperti hidup. Menjalar. Tak bisa disentuh. Minyak gosok tak mempan. Obat yang tersisa tak lagi menenangkan. Ia mulai gemetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena ketakutan. Ketakutan akan semua yang ia sembunyikan. Ketakutan bahwa mungkin Allah sedang membalas. Bukan dengan suara. Bukan dengan hantu. Tapi dengan sepi. Sepi yang mematikan. Dan di balai desa sore itu, warga berkumpul untuk satu pengumuman penting. Pak Lurah berdiri di tengah lingkaran manusia yang semakin besar jumlahnya. Ia berbicara lantang. "Saudara-saudara, hari ini kita tidak lagi berbicara soal jenazah. Kita berbicara soal keadilan. Dan kita akan mulai meminta pertanggungjawaban dari orang yang selama ini kita hormati, yang ternyata menyimpan kebusukan yang tidak terbayangkan." Suara gemuruh warga menyambutnya. Tapi tak ada yang bersorak. Semua orang tahu yang akan datang bukan hanya proses hukum. Tapi, waktu di mana satu demi satu luka yang mereka tutupi selama ini harus dibuka. Dan disembuhkan meski terasa perih. Sore itu langit menggantung rendah di atas desa Karangsari. Awan kelabu menyelimuti desa seperti tirai pertanda badai yang belum benar-benar selesai. Warga kembali memenuhi halaman balai desa. Tidak ada yang berteriak, tidak juga ada yang tertawa. Semua diam, tapi mata-mata mereka menyala. Menunggu satu hal, keadilan. Di teras balai desa, Pak Lurah Bahroni berdiri bersama Ustaz Karim dan dua petugas dari kepolisian sektor kecamatan. Mikrofon portabel dinyalakan, dan suara Pak Lurah menggema. Bu Hajah Marni akan datang ke sini, diminta secara resmi untuk memberi pengakuan. Bukan karena kita ingin mempermalukannya, tapi karena setiap orang yang masih punya rasa kemanusiaan, harus menjelaskan apa yang ia lakukan terhadap orang yang kini terbujur diam di depan kita. Semua mata berpaling ke ujung jalan desa. Sebuah mobil tua warna silver melaju pelan, diiringi tatapan warga yang tajam. Di dalamnya duduk Bu Hajah, dibantu seorang sopir. Ia mengenakan kerudung putih kusam, wajahnya lebih tirus dari sebelumnya. Kakinya dibalut perban, satu kakinya bengkak dan tak bisa diluruskan. Tangannya menggenggam tongkat. Tapi bukan tongkat yang menopangnya, melainkan rasa takut yang membuatnya bertahan. Mobil berhenti. Pintu dibuka. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun merasa di atas segalanya, Bu Hajah turun dari mobil dengan kepala tertunduk, di tengah sorotan ratusan pasang mata. Ia dibimbing menuju kursi yang disediakan di tengah lingkaran warga, di hadapan jenazah Rahmah yang masih dibaringkan di tandu. Ustaz Karim duduk di sampingnya. Suara dari pengeras mulai merekam. Pak Lurah membuka suara. "Bu Hajah, kami sudah dengar pengakuan Darmin. Kami juga tahu dari hasil pemeriksaan medis. Tapi kami beri kesempatan untuk Ibu bicara. Karena sebelum hukum turun dari langit, kita harus berani mengaku di hadapan sesama manusia." Suasana mencekam. Tak ada angin. Tak ada burung berkicau. Hanya suara detak jantung yang terasa di dada masing-masing orang. Bu Hajah terdiam lama. Nafasnya berat. Mulutnya bergetar. Ia tatap tubuh Rahmah yang terbujur di hadapannya. Dan saat matanya menatap wajah adiknya, suara lirih itu akhirnya pecah. "Saya yang suruh dia dibawa pergi." Satu kalimat itu menghantam semua orang seperti petir. Saya malu mengakuinya.
Karena karena Rahmah, selalu mengingatkan saya bahwa saya tidak sebaik yang orang kira. Dia datang ketika rumah saya ramai. Ketika saya sedang menampilkan diri sebagai orang terhormat. Saya takut dia membuka masa lalu saya. Saya takut warga tahu kalau saya pernah merebut semua warisan ayah. Bahwa sayalah yang usir dia dari rumah kami dulu. Tangis mulai terdengar dari sebagian warga. Tapi tak satu pun menyela. Mereka membiarkan setiap kata keluar. Seperti belati yang diputar perlahan. Saya suruh Darmin dan Surono bawa dia ke jurang. Saya bilang saya tidak mau lihat wajahnya lagi. Saya kira dia akan mati dengan cepat. Tapi ternyata, Allah punya cara sendiri buat buka semuanya. Ia menunduk. Matanya basah. Tapi tak ada satupun yang beranjak untuk memeluk atau menghibur. Karena semua tahu, penyesalan sebesar apapun, tak bisa mengembalikan orang yang sudah disakiti hidup-hidup. Ustaz Karim kemudian berdiri. Suaranya tenang, tapi dalam. Bu Hajah, penyesalanmu tidak membuat Rahmah hidup kembali. Tapi kejujuranmu hari ini adalah awal. Awal untuk menebus sedikit dari dosa yang begitu besar. Hari ini, kita semua saksikan bahwa kehormatan yang dipertahankan dengan menindas orang lemah tidak akan pernah menyelamatkan kita di hadapan Allah. Pak Lurah mengangguk pelan. Ia lalu berkata pada warga, mulai malam ini, kasus ini akan kami serahkan ke pihak berwenang. Tapi jenazah Rahmah akan dimakamkan secara layak, dengan doa dan penghormatan yang pantas. Dan suara takbir pun menggema pelan dari bibir warga. Tak diserukan keras, tapi mengalir dari dalam dada. Takbir untuk perempuan miskin yang tak pernah dibela semasa hidup, namun dimuliakan di ujung ajal. Malam itu, desa menyala. Bukan oleh lampu pesta, tapi oleh lentera yang dibawa warga ke pemakaman umum. Prosesi pemakaman Rahmah dimulai. Tandu bambu diangkat pelan. Bunga melati ditabur sepanjang jalan setapak menuju makam. Rina kecil berjalan di barisan depan, membawa boneka lusuh dan seikat bunga kering yang ia kumpulkan sendiri. Di ujung barisan, Bu Hajah ikut berjalan, tertatih, dibantu tongkat dan seseorang di sampingnya. Tapi kali ini, tak ada yang berjalan di sampingnya untuk berbicara. Ia terasing dalam rombongan yang dipenuhi rasa bersalah. Karena malam itu, seluruh desa tahu. Yang baru saja mereka kuburkan, bukan hanya jenazah Rahmah, tapi juga harga diri yang pernah dikubur hidup-hidup oleh kesombongan manusia. Sore itu langit berwarna abu-abu pekat. Langit seakan menahan hujan, seperti bumi menahan sesuatu yang belum selesai. Di pemakaman umum desa Karangsari, ratusan orang berdiri membentuk lingkaran di sekitar satu liang lahat yang telah digali. Prosesi pemakaman Rahmah akhirnya digelar secara terbuka, setelah hari-hari penuh pengungkapan dan penyesalan. Warga berdatangan dengan wajah tertunduk. Tak ada musik, tak ada pengeras suara. Hanya takbir dan zikir lirih yang mengalun dari mulut Ustaz Karim dan para ibu pengajian. Mereka semua berkumpul bukan hanya untuk mengantar jenazah, tapi untuk menebus sesuatu yang tak bisa diulang, sikap diam mereka selama ini. Tandu bambu perlahan diletakkan di samping liang. Jenazah Rahmah yang telah dikafani ulang dengan kain terbaik hasil patungan warga diletakkan di atas tikar pandan. Sebelum dimasukkan ke dalam kubur, satu persatu warga menghampiri, membacakan doa, atau sekadar menunduk dalam diam. Lela kecil, dengan bonekanya, maju paling depan. Ia menaruh bunga kering yang ia kumpulkan selama seminggu. Ini buat Mbak Rahmah. Maaf aku nggak bisa nolong, bisiknya pelan. Ustaz Karim memberi isyarat kepada 4 orang lelaki untuk mengangkat jenazah dan memasukkannya ke liang lahat. Tapi saat jenazah diangkat dan hendak diturunkan, sesuatu yang ganjil terjadi. Tanah di dasar kubur yang tadinya lunak, kini terasa keras. Sekop-sekop yang sebelumnya digunakan untuk menggali, kini memantul. Seolah tanah itu menolak untuk menerima. Pak, ini kenapa ya? Tanya salah satu penggali kubur dengan suara terbata. Waktu tadi digali, tanahnya empuk. Sekarang jadi seperti batu. Semua orang mulai berbisik. Beberapa mundur perlahan. Suara angin bertiup kencang. Pepohonan di sekitar makam bergetar. Aroma bunga melati yang tadi harum berubah menjadi getir, menusuk hidung. Pak Lurah maju. Ia meminta untuk menggali ulang. Para pemuda mencoba menggali bagian lain. Tapi setiap cangkul hanya menggores permukaan. Tak bisa dalam.
Tak ada yang masuk. Semua memantul. Seolah bumi menolak tubuh itu. Ini belum selesai, bisik Ustaz Karim. Bukan karena Rahmah buruk, tapi karena kita yang belum benar-benar memaafkan dan membersihkan luka yang pernah kita biarkan. Warga semakin tegang. Isak tangis mulai terdengar. Beberapa anak kecil ditarik ke belakang. Tapi Ustaz Karim tetap berdiri. Ia lalu menoleh ke arah seseorang di sisi kiri. Bu Hajah. Ia berdiri mematung. Wajahnya pucat. Kerudungnya kusut. Tangannya mencengkeram tongkat dengan tubuh gemetar. Sejak tadi ia tidak mengucap sepatah kata pun. Tapi semua tahu, ini bukan tentang sekadar jenazah. Ini tentang luka di hatinya sendiri yang masih ia genggam erat. Ustaz Karim melangkah ke arahnya. Suaranya lirih, tapi menghantam dalam. Bu Hajah. Rahmah tidak butuh maaf yang disimpan. Ia butuh dimaafkan dan memaafkan. Tapi bagaimana dia bisa memaafkan jika ibu tak benar-benar bicara? Bu Hajah menunduk. Air matanya jatuh. Ia maju pelan-pelan ke sisi makam. Seluruh warga terdiam. Tak ada suara. Bahkan dedaunan pun berhenti bergoyang. Ia duduk di tepi liang. Memandang ke dalam, lalu menarik napas dalam-dalam. Rahmah, aku yang buang kamu. Aku yang usir kamu dari hidupku. Aku yang berpura-pura kamu bukan bagian dari keluargaku. Aku takut kamu buka semua aibku. Aku takut orang-orang tahu siapa aku yang sebenarnya. Suaranya pecah. Tangisnya mengalir. Tapi sekarang aku sadar. Justru karena kamu, Allah perlihatkan siapa aku. Dan hanya karena kamu, aku mungkin masih bisa bertobat. Ia meraih segenggam tanah, menaburkannya ke dalam liang sambil berkata, kalau kamu dengar, Rahmah izinkan tanah ini menerima kamu. Aku relakan sepenuhnya. Angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan pelan. Langit masih kelabu, tapi tak ada hujan. Seolah alam menahan napas. Salah satu penggali mencoba menggali kembali dasar liang. Sekali ayun tanah itu terbuka. Lembut. Masuk hingga ke dalam. Warga saling pandang. Tak satu pun bicara. Tapi semua paham sesuatu yang berat telah luruh. Dan jenazah Rahmah pun akhirnya bisa dimasukkan ke liang lahat. Perlahan, dalam tangis, dalam takbir, dalam ketulusan yang datang terlambat tapi masih diberi kesempatan. Di sisi makam, Ustaz Karim berdiri. Suaranya bergetar saat membacakan doa. Ya Allah, jangan engkau hisap kami karena kami pernah lalai kepada orang yang engkau muliakan di sisi MU. Tak lama setelah pemakaman selesai, satu demi satu warga pulang. Tapi Bu Hajah tetap duduk di dekat pusara. Ia tak bicara. Hanya menggenggam kain kafannya yang tersisa, dan menangis pelan. Bukan tangisan panik, tapi tangisan seseorang yang baru saja kehilangan seluruh hidupnya. Untuk mendapatkan kebenaran. 2 hari telah berlalu sejak jenazah Rahmah dimakamkan. Desa Karangsari kembali tenang. Warung kopi buka seperti biasa. Anak-anak mulai bermain layangan di lapangan kecil, dan ibu-ibu pengajian kembali berkumpul di masjid setiap sore. Tapi di satu sudut desa, tepatnya di rumah besar bercat putih yang dulu selalu ramai, sunyi tak pernah benar-benar pergi. Rumah Bu Hajah kini seperti bangunan mati. Gerbang besi dibiarkan terbuka sebagian, ket tembok mulai mengelupas, dan tanaman-tanaman hias yang dulu tertata rapi kini layu tak terurus. Tak ada suara, tak ada tamu, tak ada kegiatan. Seolah kehidupan telah angkat kaki dari sana. Di dalam rumah, Bu Hajah Marni duduk di kursi rotan dekat jendela. Tangannya terkulai lemas di pangkuan. Kakinya masih dibalut kain. Bengkaknya belum reda. Beberapa hari terakhir, pembantu dan sopirnya pergi satu persatu. Anak-anaknya tak pernah menghubungi. Bahkan sekadar pesan menanyakan kabar pun tak ada. Ia kini hidup sendirian. Setiap pagi, ia hanya memandang keluar jendela. Tapi pemandangan itu kini berbeda. Tak ada lagi warga yang menyapa. Anak-anak yang lewat hanya berbisik pelan. Bahkan tukang sayur pun memilih memutar arah daripada berhenti di depan rumahnya. Kehidupan sosialnya mati. Tapi yang lebih menyiksa adalah kesepian di dalam dirinya sendiri. Kadang, ia memutar radio pengajian hanya untuk merasa ada suara lain di rumah itu. Tapi tak bertahan lama. Setiap kali lantunan ayat suci terdengar, dadanya bergetar,
seolah setiap lafaz menohok luka yang belum sembuh. Di malam hari, penderitaan tubuhnya semakin menjadi-jadi. Kakinya membengkak semakin parah. Ia tak bisa tidur telentang. Tidur miring pun menyakitkan. Ia hanya bisa duduk, menahan rasa panas dan perih dari dalam daging. Obat-obatan sudah tak lagi manjur. Salep mengelupaskan kulit, air hangat justru memperparah nyeri. Ia pernah mencoba menelepon puskesmas, tapi operator hanya mencatat dan tak pernah datang. Mungkin mereka juga mendengar kabar apa yang telah terjadi. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Bu Hajah terbangun karena rasa sakit yang amat sangat di kakinya. Ia mencoba berdiri, tapi langsung jatuh terduduk di lantai. Suaranya parau, napasnya tercekat. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Ia menyeret tubuhnya perlahan menuju meja kecil tempat botol air dan handphone diletakkan. Tapi saat meraih botol itu, tangannya lemah. Botol jatuh dan mengguling, airnya membasahi lantai. Ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Tidak satu tangan pun yang bersedia memegangnya. Tidak satu suara pun yang mau menyahut panggilannya. Ia merangkak menuju kamar belakang. Di sana ada lemari tua. Di dalamnya, tumpukan album dan barang-barang masa lalu yang tak pernah ia buka lagi. Ia ambil satu kotak kecil. Di dalamnya, selembar foto lama, foto dirinya bersama Rahmah kecil di halaman rumah lama mereka dulu. Ia menatap foto itu lama sekali. "Rahmah, maafkan aku," bisiknya. Air matanya menetes membasahi wajah Rahmah dalam foto itu. Tapi Rahmah tak akan menjawab. Tak akan muncul, dan tak akan menenangkannya. Malam itu, tubuh Bu Hajah menggigil hebat. Kakinya seperti membeku, namun dari dalam terasa menyala. Ia berselimut 2 lapis, namun tetap dingin menusuk hingga ke tulang. Lampu kamar dibiarkan menyala, tapi ruangan tetap gelap di matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah itu dibangun, tak ada satupun orang yang datang mengetuk pintu. Tidak untuk mengantar makanan. Tidak untuk menjenguk, tidak untuk menawarkan bantuan. Karena semua tahu, tak ada rumah yang sepi karena tak ada manusia. Rumah menjadi sepi ketika hati penghuninya sudah mati. Di luar rumah, pagi mulai datang perlahan. Suara ayam berkokok, suara sapu lidi dari para ibu yang membersihkan halaman, dan derap langkah anak-anak berangkat sekolah kembali mewarnai desa Karangsari. Tapi rumah besar di ujung jalan itu tetap tertutup. Diam. Beku. Tidak bergetar oleh suara dunia luar. Dan di dalamnya, seorang perempuan tua duduk bersandar di dinding, memeluk foto lama, menggigil dalam tubuh yang lambat laun dimakan luka yang tak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Karena luka itu bersumber dari dalam hatinya sendiri. 3 hari berlalu sejak pemakaman Rahmah. Namun di rumah besar Bu Hajah Marni, waktu seakan membeku. Jarum jam tetap berputar, tapi tak ada satupun yang berubah. Tidak pula keadaan kaki Bu Hajah yang semakin memburuk. Pembengkakan menyebar ke betis, warna kulitnya kehitaman, dan mulai berbau. Tangannya melemas, pandangannya buram, tapi pikirannya justru semakin jernih. Menelusuri setiap kesalahan yang dulu dengan angkuh ia abaikan. Pagi itu, Bu Hajah terbangun dalam posisi setengah duduk. Napasnya pendek. Di samping tempat tidur, segelas air putih yang ia letakkan kemarin sudah basi, berdebu. Ia menatap langit-langit kamar, lalu memaksakan diri bangkit. Kali ini, ia tak menuju dapur, tak pula ke kamar mandi. Tangannya meraba-raba meja kecil di pojok kamar, menarik sebuah laci, dan mengeluarkan buku tulis bersampul coklat tua. Buku itu sudah lama tak ia sentuh. Dulu, ia gunakan untuk menulis catatan pengajian. Tapi kini, hanya ada satu keinginan, menulis sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dengan tangan gemetar, ia meraih pulpen. Tulisan pertamanya bergetar. Tapi kata-kata mengalir deras dari dalam dada. Seperti air dari bendungan yang pecah. Untuk Rahmah. Aku tidak tahu apakah kau bisa membaca ini dari sana. Tapi aku tidak bisa mati sebelum menulisnya. Dulu aku iri padamu. Bukan karena kau kaya. Tapi karena kau tenang. Karena kau bisa tersenyum meski tak punya apa-apa. Sedangkan aku selalu merasa kurang meski rumahku penuh emas. Aku takut orang tahu bahwa aku punya adik seperti kamu. Aku malu. Tapi yang seharusnya malu adalah aku. Karena aku buang darah dagingku sendiri.
Rahmah, maafkan aku. Kalau Allah masih beri aku waktu, aku ingin mencium tanganmu dan bilang, terima kasih, sudah sabar menghadapi kakakmu yang busuk ini. Dari kakakmu, Marni. Ia selesai menulis. Lalu menutup buku itu pelan. Ia ingin menitipkan surat itu ke seseorang. Tapi siapa? Semua orang menjauh. Tak satu pun tetangga yang berani bicara padanya. Ia menatap jendela, berharap ada satu orang lewat dan bisa ia panggil. Tiba-tiba, dari balik tirai jendela, ia melihat seorang anak kecil berdiri di luar pagar. Tubuhnya kurus. Rambutnya dikepang dua. Tangannya menggenggam boneka kain lusuh. Itu Rina. Dengan sisa tenaga, Bu Hajah menyeret tubuhnya ke ruang depan. Ia buka pintu perlahan. Rina hendak pergi, tapi melihat Bu Hajah yang tampak lemah, ia berhenti. Nak, boleh kesini sebentar? Suara Bu Hajah pelan. Rina mendekat dengan langkah ragu. Tangannya masih memegang boneka. Ia berdiri di depan pintu, menatap Bu Hajah dengan mata kecilnya yang polos, tapi tidak takut. Ada apa, Bu? Tanyanya lembut. Bu Hajah meraih buku itu dan menyerahkannya. Ini, tolong titipkan ke Ustaz Karim. Jangan dibuka ya, Nak. Bilang saja ini dari saya. Rina mengangguk, tapi ia tetap berdiri di tempat, tak langsung pergi. Bu Hajah, Mbak Rahmah baik ya? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menghantam seperti batu. Bu Hajah terdiam. Matanya panas. Ya, dia sangat baik. Jawabnya lirih. Tapi aku yang tak pernah tahu. Rina mengangguk pelan. Aku suka duduk di rumahnya dulu. Mbak Rahmah selalu kasih aku kue dari pisang. Aku pikir, nanti kalau aku besar, aku juga mau tinggal sama dia. Bu Hajah terisak. Tapi ia tahan. Ia usap kepala Rina pelan. Maafkan aku, Nak. Kamu sudah lebih baik dari semua orang dewasa di sini. Rina tersenyum kecil, lalu berpamitan. Ia berjalan pergi, menggenggam buku itu dengan dua tangan kecilnya. Bu Hajah menatap punggung anak itu lama, sampai hilang dari pandangan. Tapi buku itu tak pernah sampai ke tangan Ustaz Karim. Dalam perjalanan menuju masjid, Rina menyapa tetangganya yang sedang menyapu halaman. Ia meletakkan buku itu di atas pagar sebentar karena ingin memetik bunga untuk Mbak Rahmah. Tapi saat kembali, buku itu sudah tidak ada. Entah tertiup angin, entah dibawa seseorang. Ia mencarinya, menangis pelan, tapi tak menemukannya lagi. Dan di rumah Bu Hajah, waktu terus berjalan. Malam harinya, rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi. Ia tak lagi bisa bangun dari ranjang. Tubuhnya menggigil. Perutnya mual. Kakinya tak bisa digerakkan sama sekali. Ia memanggil, tapi tak ada yang datang. Di luar, suara azan Isya berkumandang. Tapi di dalam, hanya ada seorang perempuan tua, terbaring lemah dengan wajah basah oleh air mata. Di tangannya, tak ada lagi foto. Tak ada lagi surat. Hanya dosa yang menggantung di udara, dan satu harapan kecil bahwa Allah masih membuka pintu ampunan. Langit desa Karangsari malam itu benar-benar hitam. Tak ada bintang. Tak ada cahaya bulan. Hanya suara angin yang menyelinap di sela genteng, membuat suara berderak yang pelan tapi menusuk. Rumah-rumah warga sudah redup. Lampu satu persatu dipadamkan. Tapi di ujung desa, rumah besar Bu Hajah masih menyala samar dari satu lampu ruang tengah. Di dalam rumah itu, Bu Hajah Marni terbaring sendirian. Tubuhnya lemah. Keringat dingin membasahi dahinya. Seluruh sendi terasa patah. Kakinya kini membengkak hingga ke paha. Urat-uratnya membiru. Dan luka yang dulu hanya sebesar luka gores kini telah membentuk celah terbuka yang bernanah. Bau tak sedap menyelimuti kamarnya. Tapi ia tak lagi mampu bergerak. Bahkan untuk meraih gelas di meja kecil pun tidak sanggup. Mulutnya kering. Suaranya parau. Matanya hanya memandang ke langit-langit. Bibirnya bergerak pelan. Mengucapkan sesuatu yang sejak puluhan tahun ia sembunyikan. Allah, aku lelah. Ia tak tahu jam berapa. Tapi azan Isya sudah lama berlalu. Dan sejak Rina pergi siang tadi, tak ada satupun suara masuk ke rumah itu. Hanya desiran angin dari sela jendela yang terbuka sedikit. Ia memejamkan mata. Dan dalam kondisi setengah sadar itu, pikirannya melayang jauh, ke masa kecil,
Ke hari ketika Rahmah masih kecil dan mereka bermain di halaman rumah ayah mereka. Saat Rahmah mengejarnya sambil tertawa. Saat ia mendorong Rahmah jatuh ke tanah karena rebutan permen. Saat ia pertama kali berkata dalam hati, "Aku tidak suka kalau orang lain lebih disayang." Malam itu menjadi pengadilan dalam dirinya sendiri. Ia melihat bayangan wajah suaminya, yang dulu memperingatkan, "Kalau kamu ingin disegani, jangan injak orang lain untuk naik." Ia melihat bayangan wajah Rahmah, memanggilnya, "Kakak," dengan suara serak, sambil memegang perutnya yang lapar. Ia melihat semuanya, tapi tak bisa memutar ulang. Di luar rumah, angin mulai bertiup lebih kencang. Pagar rumah berderit pelan. Sebatang pohon jambu di depan rumah menumpahkan daun-daun kering ke teras. Suara serangga berhenti tiba-tiba. Seperti seluruh alam pun sedang menunggu sesuatu. Pukul 11 malam, satu-satunya lampu di ruang tengah padam sendiri. Saklar masih menyala, tapi cahaya hilang. Rumah itu tenggelam dalam gelap yang utuh. Dan di kamar tengah, napas Bu Hajah mulai melambat. Detik demi detik menjadi panjang. Dingin menjalar naik dari kaki hingga ke dada. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya kaku. Ia ingin menangis, tapi matanya tak bisa basah lagi. Di genggamannya, kosong. Ia tak punya siapa-siapa. Tak ada surat yang dibaca. Tak ada anak yang menunggu. Tak ada pelukan atau bisikan maaf. Yang ada hanya satu perempuan tua yang tak bisa melawan takdirnya sendiri. Keesokan paginya, seorang ibu tetangga yang biasanya lewat untuk menyapu halaman masjid mencium bau tidak sedap. Ia curiga. Ia panggil-panggil dari luar pagar. Tak ada jawaban. Warga dipanggil. Beberapa pemuda masuk ke dalam rumah. Dan di kamar tengah mereka menemukannya. Bu Hajah Marni sudah meninggal. Tubuhnya membiru. Matanya terbuka sedikit. Giginya terkatup rapat. Tangannya menempel di sisi ranjang. Dan dari wajahnya, bukan damai yang terlihat, tapi ketegangan dan dingin yang membatu. Seseorang menjerit. Warga berdatangan. Tapi kali ini, tak ada satupun yang merasa kehilangan. Pak Lurah datang dengan membawa mobil ambulans dari puskesmas. Tak ada keluarga yang datang. Anak-anaknya yang dihubungi tak kunjung mengangkat. Akhirnya, warga menyiapkan pemakaman seadanya. Bu Hajah dimandikan oleh dua ibu tua yang dulu pernah bekerja padanya. Dimakamkan di pinggir pemakaman, bukan di sebelah Rahmah. Tapi cukup jauh, karena warga sepakat, cukup hanya tanah yang menyentuhnya, bukan kehormatan. Dan hari itu, tak ada tahlil, tak ada selamatan, tak ada pengajian. Hanya sepi. Dan bau sisa luka yang belum pernah disembuhkan. Pagi itu, awan masih menggantung berat di atas pemakaman desa Karangsari. Tanah merah masih basah oleh gerimis semalam. Di pinggir barat pekuburan, dua makam kini berdiri bersebelahan namun terasa sejauh langit dan bumi. Satu masih baru, tanahnya menggembur dengan batu nisan sederhana bertuliskan, Marni binti Hashim, wafat dalam usia 65 tahun. Dan yang satu lagi, sudah lebih dulu berdiri, Rahmah binti Hashim, wafat dalam usia 41 tahun. Tak ada bunga segar di atas makam Marni. Tak ada air mawar, tak ada bacaan Yasin. Hanya beberapa helai daun kering yang tersangkut di sela gundukan tanah. Sementara di makam Rahmah, setiap pagi masih ada seseorang yang datang membawa bunga Kamboja, menyiram air, dan berdoa dengan khusyuk. Orang itu adalah Rina. Meski bukan saudara kandung, meski hanya pernah merasakan kasih Rahmah sebentar saja, tapi ia merasa hutang hatinya tak akan pernah lunas. Rahmah telah membelanya saat tak ada orang lain yang peduli. Rahmah memberinya semangkuk nasi saat semua pintu menutup. Dan kini, Rina datang setiap pagi hanya untuk mengucapkan terima kasih yang tak pernah sempat ia ucapkan dulu. Rina berdiri di antara dua makam itu. Pandangannya bergeser dari satu nisan ke nisan lain. Satu karena dibuang, satu karena membuang, gumamnya lirih. Air matanya jatuh. Ia bukan hanya menangisi Rahmah, tapi juga menyesali bahwa ia sempat mempercayai mulut manis Bu Hajah. Di masa-masa awal, Rina sempat membela. Ia sempat ikut membenci Rahmah karena terpengaruh kata-kata manis dan hadiah-hadiah kecil. Tapi setelah kebenaran terbongkar, ia memilih keluar dan memutuskan untuk membersihkan dirinya dari semua keterlibatan. Ia tahu, hidup ini tak sekadar apa yang terlihat.
Bahwa keangkuhan bisa dibungkus gamis dan sorban. Bahwa kedengkian bisa bersuara lembut lewat kata, sayang. Di antara dua makam itu, Desa Karangsari menyimpan satu cerita besar, tentang seorang perempuan yang membuang adik tirinya demi warisan dan gengsi, tapi akhirnya dikubur di tanah yang sama, tanpa satupun yang mendoakan. Beberapa minggu berlalu, Pak Lurah mengusulkan agar dibuat plang peringatan kecil di gerbang desa, bertuliskan nasihat untuk generasi muda, harta bisa datang dan pergi, tapi luka karena ketidakadilan bisa mengalir turun-temurun. Sementara warga, secara perlahan mulai melupakan peristiwa itu. Kehidupan kembali berjalan. Anak-anak kembali tertawa. Orang-orang kembali bekerja. Tapi dua makam itu tak pernah benar-benar sepi. Karena setiap hari Jumat, Rina masih datang. Kadang duduk diam. Kadang membaca surat pendek. Kadang hanya memeluk tanah dengan doa dalam hati. Tapi satu hal yang tak pernah ia lakukan adalah mendekat ke makam Bu Hajah. Ia hanya menoleh sekilas. Lalu kembali menatap Rahmah. Seolah hatinya berkata, kau yang lebih layak ku kenang. Dan mungkin, bagi Rahmah, itu sudah cukup. Beberapa bulan setelah pemakaman Bu Hajah, seorang notaris tua bernama Pak Darto mendatangi kantor kelurahan dengan membawa sebuah map coklat. Ia memegangnya dengan hati-hati, seakan benda itu lebih dari sekadar kertas legal. Di dalamnya terdapat salinan surat wasiat yang ditulis langsung oleh Bu Hajah, 1 tahun sebelum ia meninggal. Pak Lurah menerima map itu dan membacanya dengan pelan. Wajahnya sempat berubah. Alisnya naik. Lalu dahi mengernyit. Ini tak pernah saya sangka, gumamnya. Dalam surat itu, Bu Hajah menyatakan bahwa seluruh harta yang ia miliki, termasuk rumah besar di Karangsari, ladang cengkeh, dan tabungan pensiun, akan diwakafkan untuk pembangunan pesantren kecil di pinggir desa yang dulunya sempat terbengkalai karena kekurangan dana. Tak ada satupun nama anaknya tercantum. Tak ada satupun harta yang diwariskan secara pribadi. Hanya satu paragraf yang terasa begitu menusuk. Aku tahu aku telah salah. Aku tak layak disebut kakak. Apalagi ibu. Aku membakar jembatan-jembatan cinta karena kesombongan. Jika Allah masih mengizinkanku memperbaiki meski sedikit, biarlah hartaku yang menjadi jalan ampunanku. Pak Lurah memanggil beberapa tokoh desa. Ia memperlihatkan surat wasiat itu, dan mereka semua terdiam. Salah satu dari mereka berkata lirih, mungkin, ini satu-satunya cara Bu Hajah memohon maaf. Hari-hari berikutnya, warga mulai bergotong royong membangun ulang pesantren kecil yang berada di perbatasan desa. Bangunan yang dulu reot kini mulai tegak. Dinding yang dulu bolong kini tertutup bata baru. Anak-anak kembali belajar mengaji, duduk bersila di atas tikar pandan yang diganti baru. Dan di tengah taman kecil pesantren itu, dibangun sebuah prasasti marmer bertuliskan. Dari seorang perempuan yang pernah salah, untuk generasi yang semoga tidak mengulanginya. Rina menjadi salah satu pengurus pesantren itu. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang pernah menghancurkan hidup Rahmah justru kelak meninggalkan sesuatu yang menyembuhkan banyak hati. Ia berdiri di halaman pesantren sambil menatap para santri kecil yang sedang membaca Iqra. Di wajah-wajah mereka, ia melihat cahaya baru, yang dulu tak pernah ia temukan di rumah megah Bu Hajah. Dan di sanubarinya, ada semacam kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Pada akhirnya, surat wasiat itu bukan hanya tentang warisan, tapi tentang penebusan. Tentang seseorang yang sadar bahwa ajal lebih dekat dari gengsi, dan bahwa pengampunan lebih tinggi nilainya daripada peninggalan. Dan meski luka tak sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya arah hidup sudah diperbaiki. Suasana di rumah peninggalan Bu Hajah kini jauh berbeda. Dulu terasa megah namun dingin. Kini setelah diwakafkan dan digunakan sementara sebagai tempat tinggal santri penghafal Quran, rumah itu terasa hangat, meski masih dengan tembok yang sama. Suatu sore, seorang pria muda bernama Fikri datang. Ia adalah anak kandung Bu Hajah, satu-satunya yang dulu paling dibanggakan. Dulu ia dikenal angkuh, sering membentak warga, dan suka menyombongkan diri sebagai anak Bu Hajah yang punya tanah setengah desa. Namun kedatangannya hari itu berbeda. Ia berjalan tertunduk. Wajahnya pucat. Kumis tipisnya tampak tak terurus. Di tangannya ada sebuah map lusuh. Dan di pundaknya tergantung tas kecil. Rina yang sedang menyapu halaman langsung berhenti ketika melihatnya. Keduanya saling menatap dalam diam. Aku mau bicara, kata Fikri pelan. Di dalam aula kecil rumah itu,
Fikri duduk bersila di hadapan para pengurus pesantren dan beberapa tokoh desa. Ia membuka map lusuhnya, yang berisi salinan surat tulisan tangan. Tulisan itu milik Rahmah, adik tiri yang dulu dibenci ibunya, dan juga dibenci olehnya. Aku menemukan ini di laci meja kerja ibu. Diselipkan dalam Al-Quran, surat Yasin halaman terakhir. Aku baru tahu, ternyata ibu menyimpannya diam-diam. Rina membuka surat itu. Suaranya bergetar saat membacakan. Kepada kakakku, Marni. Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, aku titipkan rumah ini padamu. Tapi bukan untuk kau miliki, melainkan untuk kau jaga. Di dalam rumah ini pernah ada tangis ibu, dan tawa masa kecil kita. Aku tidak ingin rumah ini menjadi tempat saling benci. Jika kau sempat membaca ini, berarti Allah masih memberi waktu untuk kita berdamai meski hanya lewat surat. Maafkan aku jika aku membuatmu merasa kecil. Tapi ketahuilah, aku tak pernah membencimu. Semua yang hadir tertunduk. Fikri menunduk lebih dalam. Bahunya bergetar, dan akhirnya ia menangis. Tangis yang selama ini ia tahan karena egonya, kini meledak dalam diam. Aku, selama ini hanya tahu satu sisi cerita dari ibu. Aku dibesarkan dalam benci, diajarkan untuk melihat Rahmah sebagai ancaman. Tapi ternyata, justru Rahmah yang menyimpan kasih. Ia menatap Rina. Sekarang aku datang bukan untuk menuntut warisan, tapi untuk mengabdi, di tempat yang dulunya aku anggap rendah. Aku ingin memperbaiki meski terlambat. Tak banyak yang bisa diucapkan Rina, selain satu anggukan kecil. Bukan karena dia telah memaafkan sepenuhnya, tapi karena ia tahu, kadang Allah membuka pintu taubat bukan melalui malaikat, tapi melalui luka yang tak kunjung sembuh. Dan disitulah, lembar baru kehidupan anak Bu Hajah dimulai. Bukan dengan harta, tapi dengan pengakuan dan pengabdian. 3 tahun telah berlalu. Bangunan pesantren yang dulu rapuh, kini menjelma menjadi tempat yang hidup. Di setiap subuh, lantunan ayat suci menggema dari ruang-ruang kecil yang sederhana. Anak-anak kampung, yang dulunya bermain tanpa arah, kini duduk bersaf-saf, mengejar huruf demi huruf, menanam iman di dalam dada mereka yang masih bersih. Rina duduk di tangga kecil di sisi timur masjid pesantren. Di tangannya ada mushaf Al-Quran yang pernah dimiliki almarhumah Rahmah. Sampulnya sudah mulai pudar, tapi halaman-halamannya masih terjaga rapi. Ia menatap langit sore yang merah keemasan. Fikri, yang kini menjadi sukarlawan di pesantren itu, datang membawa 2 gelas teh hangat. Keduanya duduk dalam diam. Tak perlu banyak kata. Diam mereka adalah bentuk kesepakatan bahwa luka di masa lalu tak harus dilupakan, tapi bisa dipelajari. Di malam harinya, dalam acara hataman santri, salah satu ustadz memimpin doa dengan suara bergetar. Ya Allah, ampunilah mereka yang pergi dengan penyesalan. Ampunilah mereka yang hidup dengan luka. Dan rahmatilah mereka yang pernah menganiaya, tapi akhirnya memilih taubat. Wajah-wajah di dalam aula menangis. Tidak hanya karena keharuan, tapi karena mereka tahu bahwa pesantren ini dibangun di atas air mata, dendam, pengkhianatan, dan pengampunan yang datang terlambat. Tapi meski terlambat, tetap saja berarti. Di sudut aula, tergantung sebuah bingkai kayu besar berisi ayat Al-Quran yang dipilih khusus oleh Rina untuk mengenang akhir perjalanan ini. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah An-Nur, 22. Kini tak ada lagi nama Bu Hajah Marni yang disebut dengan kemarahan. Ia dikenang sebagai orang yang terlambat mencintai adiknya, tapi tak pernah telat meminta ampun kepada Sang Pencipta. Dan di pesantren kecil itu, setiap kali azan berkumandang dan anak-anak melafalkan nama Allah, maka satu amal terus mengalir untuknya. Sebuah akhir yang tak sempurna, namun cukup untuk menghapus jejak nista dengan jejak hikmah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd 11. Kisah ini bukan sekadar tentang azab atau balasan perbuatan, tapi tentang kesempatan kedua yang kadang datang terlambat, namun tetap menjadi pintu taubat yang sangat luas. Bu Hajah Marni pernah terjerumus dalam kesombongan, iri, dan perlakuan tidak adil terhadap darah dagingnya sendiri. Ia membuang adik tirinya, mengusirnya tanpa perasaan,
bahkan menjadikan kekayaan sebagai tolok ukur harga diri. Namun, saat hati mulai digugah oleh ujian bertubi-tubi, saat kesehatan mulai direnggut satu persatu, dan ketika semua orang menjauh, disitulah Allah membuka celah untuk kembali. Taubatnya memang tak bisa menghapus luka yang pernah dibuat, tapi ia memilih untuk meninggalkan warisan yang memperbaiki, bukan mewariskan luka, tapi mewariskan jalan pengampunan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan bisa membutakan, tapi keikhlasan bisa membebaskan. Jangan menunda meminta maaf, karena ajal tidak pernah memberi aba-aba. Dan sebesar apapun dosamu pada manusia, kebaikan yang ikhlas bisa menjadi jembatan menuju rahmat-Nya, jika benar-benar diniatkan untuk memperbaiki. Semoga kita tidak menjadi orang yang hanya mengerti kebaikan saat kehilangan datang. Dan semoga kita menjadi hamba yang senantiasa mau belajar, memaafkan, dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, agar menjadi saksi kebaikanmu di hari pembalasan. Like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tersentuh dan mengambil pelajaran. Semoga Allah merahmati kita semua dengan hidayah dan akhir hidup yang baik. Amin.